Pick by Samsung. Terdengar suara dari mana itu ya? Dari Samsung. Dari Samsung, Itu mantap Samsung kalau kali. ditelepon begitu bunyinya. Ada backsoundnya ya? Hey. Hey, Ben Empik ada backsoundnya sekarang. Iya, kalau misalnya Ben Empik tuh ada sound dari Samsung. Itu tadi telepon suara dari Samsung. Ah, keren kan? Ketika lo panggil Graphic by Samsung Galaxy, bunyi suaranya. Iya nggak? Oke, tapi di sini ada perbedaan seperti jika kemarin kalau ada tim-tim yang berada di first pick, mereka bisa dibilang nggak mau ataupun nggak terfokus untuk ngeban ke arah Esmeralda, tapi di sini Geek Farm sebagai first picknya mereka langsung menghilangkan Esmeralda di first bandnya. First ban, oke kita lihat first ban-nya. First ban. Esmeralda, Uranus, tapi dari sisi seberang udah jadi target ban. Ternyata Doyo bukan kaleng-kaleng nih, nggak boleh pakai linknya. Karena kita tahu linknya itu benar-benar bisa membuat permainan dari Geek Fam ini menjadi perkasa. Kenceng banget itu jempolnya Doyo kalau udah pakai linknya, tapi siapa lagi yang akan dihilangkan oleh Geek Fam? Makakah mereka langsung mengarah ke satu offline ataupun sideline lagi karena Khalid masih ada. Kalau dibilang Yuzong mungkin setelah Yuzong di nerf kemarin ya bisa dibilang dari hari pertama Yuzong di ban enggak, di pick enggak. Khalid gitu. sih, gue kayaknya di ban Khalid sih. Khalid dari tim Aura tuh bahaya banget. Kalau Keira make Khalid tuh kayak bisa dibilang dia ternyata Hilda. Iya, tapi Mereka bisa aja nih. takut dengan Hilda yang bisa mengejar ke belakang. Iya, Geek Farm kan first pick, tapi bisa aja dia emang nggak ngeban ke arah Khalid. Mana tahu nanti Aura Fire juga ngebannya ke arah hero yang berbeda, Khalid bisa diambil oleh mereka gitu loh. Yes, benar banget. Dan bisa dibilang ini dari tim kedua belah tim, mereka masih punya hero yang terlepas cukup banyak. Yuzong masih ada, Khalid masih ada, terus juga Chow yang sekarang bisa dibilang cukup menakutkan ada. Ditambah lagi masih ada apa namanya? Chang'e, Parsa. Yap. Banyak sekali hero-hero yang bisa digunakan, apalagi nih. Oke. Ada Xbox juga tuh. DJ Khalid, bro. Khalid gak boleh dilepasin Khalidnya. Tapi Chow terlepas sejauh ini akankah Chow menjadi first pick untuk Geek Farm? Ataukah ada hero-hero lainnya yang emang menjadi prioritas utama untuk Geek Farm ID? Kayaknya ada hero-hero prioritas utama lainnya deh, Pak Bro. Kayaknya. Wow, dan ternyata Chow, Ji. Chow. Berarti Chow-nya ini untuk samping, untuk silent dari Shran. Bisa dibilang Chow ini bakal kuat banget, tapi Yuzong. Aku kira bakal dapetin Yuzong dan tandanya Keira bakal dapetin Yuzong nih Pak Pulu. Ini bakal perkasa banget dari seorang Keira. Fan strong. Juga menggunakan Valir yang kemungkinan besar kalau ada Kufra dari Joker sekalipun, ini bakal bisa untuk dinetralisir lah bisa dibilang. Oke. Ada disinfektannya lah. Mah ada disinfektannya, tapi setidaknya untuk Yuzong sendiri kan ada penurunan ataupun penambahan cooldown di dalam skillnya gitu. Tapi untuk Keira sendiri kalaupun nanti dia yang menggunakan ya berarti untuk beberapa hari ini dia udah melakukan penyesuaian terhadap hero tersebut. Dia udah tahu kapan timing tempatnya. Tapi untuk sekarang Ruby dan juga Yi Sansin yang diambil oleh Geek Farm ID. Ini Ruby yang lagi naik daun banget ya. Naik daun, Mbak. Apalagi dipakai sama Profesor KB, buset. Rubinya, Pak. Buset. Kagak berhenti, Pak, muter celuritnya. Bener, kalau Profesor yang make itu nggak paham. Dia kan 1 lawan 5 kuat, 1 lawan 10 juga kuat. Makin rame makin enak deh kalau physical damage semua ya. Iya, darahnya brut. Kan. Iya, tapi ya bisa dibilang Tamus bisa menjadi pilihan yang cukup kuat. Bakal bisa ngeharas, bisa menahan damage juga. Tapi di sisi lain, menurut gue pribadi ya, team fight yang Aura Fire ini bakal kuat banget sih Pak Pulung. Cuma dari Geek Fam mereka punya daya pick off yang lebih tinggi. Daya pick off yang lebih tinggi. Tapi sekarang kita udah masuk lagi ke sesi ban yang selanjutnya. Udah ada Hellcat yang dihilangkan, Angela kali ini pun menjadi korbannya. Akankah ada 2 support lagi karena masih ada 1 slot untuk Geek Farm dan juga Aura Fire melakukan ban. Di Geek Farm sendiri mereka belum memiliki support system untuk saat ini. Mereka belum memiliki support match-nya. Sementara untuk Aura Fire mereka udah mengambil Valir, udah ada Yuzong dan juga Tamus. Tapi untuk core-nya belum terlihat sejauh ini. Mereka nggak mau terlalu terburu-buru dengan core karena cukup banyak bisa dibilang. Masih ada Lancelot, mereka juga masih ada Roger, mereka masih ada Claude, masih banyak. Core-nya Harit, tapi aku nggak tahu sih sebenarnya Hai itu main Harit atau enggak. Hai, iya gue belum pernah ngeliat Hai main Harit. Roger belum di ban kan Roger? Tuh Roger belum di ban. Masih banyak, masih belum tidak terlalu terburu-buru. Tapi dari Aura Fire memang harus mengamankan Parsanya terlebih dahulu. Ayam Jago kita tahu cukup sakit dengan Parsanya, tapi Ayam Jago juga berpotensi untuk mendapatkan Chang'e. Natalia yang dari kemarin
benar-benar mengganggu pergerakan lawan-lawan ya. Kali ini tidak akan bisa dipakai oleh Darkness ya seharusnya. Yap. Ya, untuk Hai sendiri sekarang juga udah berhasil, udah berhak untuk mendapatkan satu hero lagi, tapi kita belum melihat kemana ke arah perginya. Mereka akan mengambil core-nya sekarang atau tidak? Karena Kalau Eke lihat ya sis, sotoynya Eke ya. gimana tuh sis? Tank sis. Tank sis. Iya. Oke sis, kita lihat Seharusnya aja. ya. Tapi ya namanya juga kan Eke sotoy ya. Kan kita lihat bakal ada tank dari di sana masih ada Kufra. Apa tuh sis? Kufra masih terlepas sis ya. Tigrul nggak bisa dipakai, belum bisa dipakai. Kufra sih masih bisa. Oh, Rafael. Rafaela Bentar. ternyata. Your team is Bentar. picking. Rafaela, berarti 2 support mereka mainnya. Oke. Satu di mid dan satu yang ngekor ke arah mana nanti kita bakal lihat bareng-bareng Oke. aja. Sementara untuk Kick Fam Ini ID kalau akan ada 2 hero sekarang. ditabrak, didobrak sih lumayan ya menurut gua ya. Kalau misalnya tim Geek Fam pakai Chang'e, terus dia temenin pakai Hylos. Ini sejauh ini aja udah ada 2 loh yang bisa dibilang nge-pick off. Bahkan untuk Ruby sendiri dengan Emo Pendennya kan bisa narik satu kecamatan Gak ada yang gitu bisa loh. nahan pak, damage apa di depan pak, tapi gak ada yang bisa nahan damage ini di Iya. depan. Kalau misalnya ada burst dari Ying yang overturn langsung bisa Fanstrong ataupun Oke. Hai yang bisa ditumbangin. Your Dan team daya is dobraknya picking. kali ini di garis depan perisai sebagai tanker adalah Baxia. Baxia ternyata yang menjadi pilihan untuk hero terakhir dari Kick Fam ID dan juga Moskov. Again and again Haik menggunakan Moskovnya. Jadi lihat tadi dia naikin dulu tangan ke atas, pletek-pletek dulu dan tos-tosan dulu. Ini adalah salah satu pembentuk semangat dan Semangat. chemistry ya. Yap. Semangat, motivasi untuk mereka semua juga di situ udah ada Reza sebagai manajer ya. Dia Iya. udah langsung memberikan Reja semangat juga. ganteng. Reza. Wah, Reja biasanya ganteng. kalau manggil ganteng gini Udah. ada apa tuh? Oh, Udah. dia kalau manggil lagi berarti enggak lagi nih. Enggak. Enggak. Yang nih ya, yang udah tuh. Jelita, Jelita, yang baru nih. kemarin. Patrick. Patrick. Terus Reza. Santos. Reja. Reja. 4. Kurang 4 lagi. Mada. Mada belum. Apa lagi? Kesan Mori terus sudah. Terus sama ini. Apa? Bram belum. Oh, Bram. Ada Bram. Ya udahlah kalau gitu ini dia match pertama kita di game yang pertama antara Geek Fam ID versus Aura Fire. Jadi buat teman-teman semua yang sedang menyaksikan di YouTube, di Nimo, dimanapun itu, kalian semua jangan lupa spam langsung dengan empot tepuk tangan sebagai bentuk dukungan untuk seluruh tim ataupun player yang bertanding di MPL Season 6 kali ini. Alright. Dan buat kalian semua jangan lupa hashtagnya banjirkan yo, langsung support kedua belah tim dan ini dia match pertama MPL Season 6 untuk hari ini. Geek Fam ID versus Aura Fire. Dan langsung dibuka Langsung dengan kena game Fire. in pause ya. Biasanya kalau ada game in pause gini waktunya kita untuk ngebaca-bacain, ada salam-salam dari teman-teman yang ada di luar sana. Seperti udah ada apa belum nih Ji? Coba Apa? kita lihat dulu ya. Kan waktunya kalau biasa kalau lagi game in pause gini kita bakal baca-bacain Tapi nih. sebelum itu kita Apa? bakal masuk ke dulu G-nya. Oke, yang mau Oke. salam-salam bisa langsung aja DM Instagram @rangermas dan juga @apollo. Oke ya kita coba baca nih. Mana lagi? Nih, ada nih. Mana nih mana. Nih, gua ada nih. Oh ya nih ada nih ya. Boleh Oji duluan. Oke, gua duluan nih. Sabar. Oke. Ini loading nih HP gua. Nih gua duluan ya. Ya, lu Ini duluan dah. dari Gegeng nih, Gegeng @ploy. Pak Pulung, salam buat semua player Mobile Legends sampai bertemu di tier epic kesayangan kita semua. Oh ya mau riset sih sebentar lagi Ji. Nih, dari Ayu. Gua ada salam dari Ayu Lestari. Ayo Lestari. Titip salam buat Alter Ego, Mauzi dan Shelly Boy semoga juara. Kan lagi Aura sama Gikfa, Bener. Kakak Ayu. Udah deh langsung kita masuk ke in game aja ya. Let's go. Ini dia adalah game yang pertama. Akankah game ini dimenangkan oleh Aura ataupun Geek Fam? Yap. Mereka bakal ada di arah tengah dan Kyle bakal membantu pergerakan di arah top lane untuk melakukan clean minion bersama dengan Aura, Fanstro dan juga Darkness 40. Iya, 3 hero sekaligus langsung mengisi area top lane untuk bisa ke-burst damage ke arah Ipin dan juga ada Kagura di sana. Burst Fireball yang dikeluarkan oleh Fanstrong sangat-sangat mengganggu setengah HP untuk kedua hero yang ada di kubu Geek Fam. Betul sekali, tapi untungnya ada damage dari payung, bukan sembarang payung kali ini dari seorang ayam jago yang setidaknya mengusir mundur dan menakutkan para pemain dari tim Aura Fire. Tapi ternyata ketakutan ini tidak berlangsung lama, mereka masih mau lebih di arah top lane 40.
Benar sekali, ini lama-kelamaan kalau memang seperti ini bisa aja shield yang menutupi untuk outer turret di atas bisa aja langsung diambil oleh anak-anak dari Aura Fire, tapi ternyata Kyle ataupun Joker harus mundur terlebih dahulu karena ternyata damage-nya sungguh-sungguh besar di awal, apalagi mereka bertiga seperti ini walaupun masih level 2, tapi setidaknya kalau udah bertiga ya berasa juga, Pak. Mereka nggak bisa terlalu menahan damage dari Valir karena kita tahu Valir di early game kalau misalnya Fireball selalu kena. Yep. Ini bakal menjadi satu hal yang sakit banget. Mungkin lihat Ipin bakal melakukan pemutaran rotasi. Kael udah sekarat, masih bisa ditumbangkan dan first blood didapatkan oleh seorang ayam jago. Kael terlalu offside, terlalu percaya diri dengan adanya durability, tapi Darkness gak bisa mengcover mereka. Iya, karena mereka juga tadi terpisah ya antara satu outer turret ini, yang satu di depan, yang satu di belakang, dan itu memberikan space terhadap Joker untuk bisa menabrak langsung. Udah ada suara kick bam, asik gitu banget stikernya. Dong, kalau buka stiker ganti-gantian, kick bam dulu terus Aura Fire kan kedenger. Nah, Aura Fire! Ganti-gantian gitu dong, kan enak kedengeran dua-duanya. Oh, dibalas pakai kick bam lagi. Terus aja begitu, Pasrong. Bakal coba dipasang keadaan yang bakal menuju ke arah gold buff, tapi di sisi lain mereka lupa akan keberadaan dari seorang Doyong. Doyong terlalu bebas pergerakannya, farming bersama dengan Hai juga bisa dibilang sama-sama dikasih kesempatan untuk farming dari kedua belah pihak. Benar sekali, udah sama-sama level 5 juga antara Moskov dan juga Yisansin, tapi di bottom lane telah terjadi pertempuran antara Ruby dan juga Yuzong. Wow, Dragon Tail-nya tadi langsung aja menyobek pinggang dari Swan. Untuk saat ini mungkin masih kuat dari Keira, tapi kalau Swan udah punya Endless di head-to-head one by one situation kali ini bakal jadi beda cerita banget Pak Pulung. Dan gold buff di arah top lane udah diamankan, rotasi sedikit terlambat dari Aura dan juga Gigfam di arah top lane. Untungnya kedua belah pihak dari Hai dan juga Doyong punya rotasi yang cukup cepat untuk melakukan farming, dan malah Hai yang lebih unggul. Dia bisa mendapatkan satu buah turtle dan harusnya diamankan tanpa ada basa-basi untuk kali ini, tapi Doyong lebih memilih untuk mendapat di arah mid lane dan di arah top lane. Gigfam semua ditukar, Joker harus mundur, damage yang terlalu sakit, Inferno dan keluarga masih ada Revitalize kali ini, menahan semua damage yang terima. Mountain Shocker telah dikeluarkan, para pemain dari tim Aura Fire harus berhati-hati. Iya, harus berhati-hati, tapi untuk sekarang outer turret energy shield-nya juga udah hilang karena sudah mencapai waktu maksimalnya yaitu 3 menit 30 detik. Tapi apa yang terjadi dengan Joker malah mentok ke dinding, ada satu web minion yang udah mulai masuk, belum menabrakkan dirinya ke arah satupun player yang ada tepat di depannya. Wah, coba dipasang kali ini, Ipin udah stand by position, dia udah punya Jet Gundo dan juga Duel Dragon, tapi ternyata Sharing Torrent menyelamatkan seorang diri dari seorang Fanstrong yang dimana kali ini bakal netral lagi permainan. Kerugian dari gold tidak ada, kedua belah pihak mereka berbeda tipis banget, lihat 100 perak doang bedanya, malah gak hampir, gak sampai, tapi Inferno hampir saja menumbangkan seorang Ipin di arah top lane dan masih bisa survive Pak Polo. Benar sekali, tapi sebel ya Ji ya, di saat kita misalnya udah Jet Gundo maju ke bagian depan udah support, tahu-tahu kena Sharing Torrent mundur lagi. Udah deket ini jaraknya, udah deket nih, tinggal colek doang nih, tahu-tahu didorong lagi. Tapi Baxi ya di bagian tengah akan bertemu dengan satu hero, bahkan dua hero, ada Rafaela dan juga ada Valir. Yisansin udah dempetan dengan dua hero dari Aura Fire. Dan ini adalah dari statistik kedua belah pihak, di mana Ipin dan juga Keira sebagai sideline dengan KDA yang tidak berbeda jauh. Posisi juga 46-45, cuma berbeda satu peringkat saja. Oke, dan Swan juga untuk sekarang udah berhasil mendapatkan Husk Claw-nya, berarti udah ada 20% lifesteal yang akan berhasil dia dapatkan nantinya. Untuk di bagian atas, satu outer turret hanya bisa diliatin aja oleh Kyle karena dia nggak bisa melakukan apa-apa, harus direlakan. Yes, kalau dia berusaha untuk defensif kali ini bakal menjadi kerugian karena Kyle bisa aja di pick off. Udah ada satu buah curse helmet dimiliki oleh Kyle, dan ternyata ada mamalia yang lewat lagi. Wah, ada mamalia. Ikan paus makan tomat. Cakep. Masuk angin. Tadi Profesor pas lagi main lu pada nge-push ring di atas tuh. Wih, kan udah mau ini nih, udah Jet Gundo, udah mau Wave Dragon tuh kalau nggak salah tuh. Berhasil tuh. Yeay, ikan hiu makan tomat. Ya, gue mati. Pantun macam apa itu? Mending loh, dia ikan hiu makan tomat. Ya, gue mati. Abis itu Gregor gak mati kan tadi? Iya. Ya, Gregor gak mati. Ya, Gregor gak mati. Udah masuk dalam turret gitu ya. Udah ngedive keren-keren. Udah ngedive keren-keren. Untuk gak pakai recall tadi. Be ya Allah, ya Allah. Tapi ini dah terjadi technical pause lagi.
Mudah-mudahan ya kita doain aja lah kalau tidak ada problem yang begitu besar sehingga pertandingan bisa dilanjutkan tanpa harus memakan waktu yang lebih lama. Oke. Alright, dan bukan hanya itu aja Pak Pulung. Buat kalian semua, ini kita bakal bacakan mulai lagi ya. Karena ada technical pause, ini adalah saat kita untuk... Waduh, ini dari... Apa nih? Wahyudi. Bang Oji, nitip salam buat mantan gebetan gua dong, namanya Aninda Sagita. Gimana sama yang sekarang? Pena sama Kuto. Ini kayaknya cocok banget ini untuk para ini ya, yang gagal jadian ya. Ya gagal jadian. Ya Allah, tetap semangat lah ya, jangan menyerah lagi, itu jodoh mah ada aja, ntar udah disiapin sama Yang Maha Kuasa. Tapi untuk sekarang pertandingan kita lanjutkan. Mountain Shocker dikeluarkan, ada Hai di bagian tengah dengan level 9 yang udah dia ambil, bahkan meninggalkan Doyok yang tadinya masih level 8 sekarang udah punya 3K9 juga. Tapi Keira di bottom lane harus berhadapan dengan Ruby yang bisa dibilang Ruby dengan lifesteal yang untuk sekarang itu ya susah lah ya ditumbangin. Tapi sepertinya bakal ada pertukaran turtle kali ini diamankan oleh Doyok yang kedua. Cukup adil berarti dari kedua belah pihak. Tapi ingat ini, kalau misalnya Moskov punya satu item aja tuh dia udah bakal bisa ngebunuh-bunuh orang. Dia bisa sakit banget damage-nya. Lihat, dia bakal coba tuh dapetin di arah bawah gold buff dan bakal langsung diamankan dari seorang shot. Keiranya masih bisa survive. Gak ada sama Vended kali ini. Hai, langsung kelirimin dengan cukup cepat. Apakah bakal ditumbangin? Tapi Joker bakal membantu ke arah bottom lane. Lihat damage dari seorang Hai. Terlalu sakit. Joker di garis depan. Tortoise langsung keluarkan shot. Langsung ada Doran Wolf King. Tapi Joker gak bisa menahan. Lihat, tombak lintas Sumatera dan double kill. Diamankan oleh seorang Hai Papulu. Benar sekali, ini begitu menyakitkan damage yang dikeluarkan oleh Hai. Dipastikan mungkin baru 1 ataupun 2 item untuk menit-menit segini yang udah didapatkan oleh masing-masing marksman dalam tiap tim ya. Tapi ternyata damage yang diberikan oleh Moskov dan juga kecepatan speed ataupun dari attack-nya itu benar-benar menggila dan membuat 2 orang harus terbujur kaku di bottom lane. Lihat di situ dia udah punya mid-walker juga, damage-nya tuh. Buset. Lihat damage dari tombak lintas Sumatera dan Hai pun damage-nya masih bener pecah ke arah belakang. Dan Doyok masih coba untuk farm sedikit demi sedikit. Udah ada satu buah Raptor Machete yang dikeluarkan oleh seorang Hai. Ini bakal damage-nya bakal perilawan, tapi di arah Swan di sana masih mendapatkan satu Hai. Gak bisa kemana-mana. Gak boleh pulang ditangkap, langsung hatinya terpincut di sana. 2 player dari tim Aura Fire sudah ditumbangkan dan Aura Fire melakukan sedikit kesalahan di arah mid lane membuat mereka harus kerugi banyak. Iya, tapi tadi yang kita lihat dari Hack ya, maju banget nggak sih dia? Dia tepat berada di depan outer turret yang ada di mid lane ya. Perbedaan udah mulai terlihat. Hanya sekarang di bottom lane Doyok dan juga Joker udah siap untuk menginvasi satu inner turret yang ada di bottom lane, melempar panahnya belum tepat mengenai ke arah Kyle. Dan Panstrong udah berada di posisi, bakal coba diamankan oleh seorang Doyok. Panstrong tengah mengebuka posisinya, Keira bakal dikejar lagi oleh seorang Shot. Masih bisa bertahan di sana, Necklace of Destiny sudah dikeluarkan, tapi Ipin udah stable position. Keira mau kemana? Dia bakal keluar. 2 yang Dragon telah dikeluarkan oleh Yang Overtanda, ternyata masih bisa diamankan. Belum berubah menjadi cicak-cicak di dinding, tapi ternyata sudah ditumbangkan. Lagi dan lagi Giga berhasil mendapatkan 1 poin tambahan, membuat gold mereka semakin meninggal dari tim Aura Fire. Iya, semakin meninggalkan aja dari Aura Fire. Tapi untuk sekarang red buff dari Aura juga udah langsung di-invade habis oleh Gipam. Di bottom lane-nya satu auto turret yang dimiliki oleh Gipam juga udah berhasil diruntuhkan lewat satu wave minion yang perlahan hadir. Tapi di bagian atas nggak ada yang ngejagain. Nikmat banget untuk Doyok bisa menghancurkan satu inner turret-nya. Doyok Seal berhasil mendapatkan 1 turret lagi dan membuat dari tim Aura Fire kehilangan 4 turret sudah secara langsung di menit yang ke-8. Dan 75 detik lagi menuju babak terhormat sebelum mereka melakukan team fight. Tapi bisa dibilang agak sedikit kerugian untuk seorang Hai yang kehilangan buff dari kedua belah pihak. Dan ini adalah Moskov yang hanya digunakan oleh Hai dari Aura semenjak Hai naik dari MDL menuju ke MPL. Ini fakta full kita nih. Iya, hanya dia yang menggunakan dan bener-bener dia konsisten ya, kemarin dia pakai Moskov dan Moskov, tapi dilihat aja di sana attack speed yang udah dimiliki oleh Moskov juga semakin kenceng lagi. Tapi pertempuran juga belum tercipta, ini big war-nya juga belum kita lihat karena masih aja memancing satu sama lain. Baxianya juga tadi udah maju mundur ataupun tarik ulurnya juga udah cukup baik, dia maju tahu lalu mundur lagi. Tapi di di top lane-nya ada pergerakan untuk beberapa hero dari Aura Fire dan sepertinya akan langsung hajar ke arah Ipin ataupun Oh my god, gak jadi duel Dragon Ipin
Ipin lebih sabar lagi. Untungnya kalau dia nggak sabar, dia bakal coba untuk team fight karena ada 4 orang di arah top lane dan cepat sekali turret yang didapatkan oleh seorang Hai. Di arah bottom lane pun nggak mau kalah dari Geek Fam, juga mau dapetin turret pertukaran 1 untuk 1 turret. Joker bakal coba maksa ke arah seorang Kyle. Kyle udah keluarin Inferno-nya, masih bisa bertahan. Doyok bakal coba untuk membantu dan lihat flame shot udah keluarkan. Revenge 1 hit terakhir. Udah ada 1 buah bottom Joker tapi ternyata Kyle masih selamat. Kyle masih selamat, ada 4 hero bahkan untuk bisa mendapatkan 1 orang Tamus dan itu pun masih belum cukup. Tamusnya masih bisa selamat, Inferno di pop up tepat waktu, dia berhasil untuk recall ataupun balik ke arah base-nya, di regen lagi HP-nya dan dia udah siap untuk bergabung bersama rekan-rekannya. Sudah bergabung bersama rekan-rekannya dengan gold yang berbeda 4.000 dengan adanya Bapak Doyok kali ini. Lihat Koyot bakal coba untuk dapetin Lord, ternyata hanya di betting saja. Kyle udah terbuka posisinya, udah terlihat posisi di mana Xuan bakal coba untuk memberikan damage tapi masih ada fireball di depan sana. Kyle masih di cover dengan Dartes dan juga Hai. Dan para pemain di arah top lane, lihat Geek Fam Ipin mencoba untuk mendapatkan 1 buah inhibitor turret dari tim Aura Fire. Aura Fire NOD pun diambil oleh Ayam Jago tapi ternyata untuk Ruby dan juga Doyok yang disebutin Koyot oleh OG nih ya, masih memancing-mancing aja ke arah Lord. Tadi udah memberikan beberapa hit tapi ternyata ada pergerakan dari Tamus, mereka mundur lagi, mereka belum mau terlalu komit. Dan juga untuk sekarang mereka lebih terfokus untuk menghilangkan 1 wave minion barulah, ataupun mereka di sini berusaha untuk menciptakan space di mana Ipin di atas sana bisa mendapatkan 1 inhibitor turret ya Ji ya. Yes, betul banget, tapi kali ini bakal coba dipasangkan oleh seorang Koyot. Lihat Lordnya masih bisa di reset, tersisa 2 bar. Mereka juga mungkin tunggu di enhance kali ya. Tapi mereka nggak boleh terlalu banyak bergerak seperti ini kecuali Ipinnya tetap dapetin objektif terus. Karena kalau enggak, ini bakal menjadi blunder untuk mereka. Soalnya posisi dari tim Geek Fam udah kebuka semua. Sedangkan dari Aura Fire masih bisa untuk nge-sandwich dari permainan tim Geek Fam yang bisa masuk dari arah mid lane, bisa masuk dari arah jungle, mungkin ada yang nge-flank dari arah belakang lagi, itu kan masih bisa. Dan itu harus diperhatikan oleh Geek Fam. Iya, ini benar-benar mereka harus emang nahan banget, dibilang pasif emang cukup pasif permainan karena mereka lebih mengarah ke objektif game di bagian belakang. Sakit banget, Pastrongnya harus pulang terlebih dahulu. Yes, ini baru menjadi team fight yang diunggulkan oleh tim Geek Fam. Mereka harusnya dapetin ini sih, Lord. Karena lihat Ipin di atas mau coba dapetin inhibitor. Itu Pastrongnya sekarat. Dan Kyle pun gak bisa langsung masuk karena dia pun gak punya darah yang banyak. Dan seperti yang sudah kuduga, hampir saja almost. Itu tombak lintas Sumatera dari Hai dapetin Lord juga loh Pak Pulung. Lewat tadi tombak antar kota antar provinsi ya. Tapi ternyata untuk Lord yang pertama berhasil diambil oleh Geek Fam dan ini siap untuk menjadi tambahan daya dobrak dari Geek Fam. Bisa masuk ke dalam area pertahanan dari Aura Fire. Tapi Aura Fire setidaknya masih cukup tenang karena mereka tahu kalau Lord ini belum di enhance, masih warna ungu Lordnya ya. Belum warna kuning, jadi masih santuy ini. Masih santuy. Iya, anaknya masih chill aja nih untuk Lordnya. Tapi sekarang Berserker Fury udah diambil oleh Doyok, akan keluar kritikalnya. Dimana nanti di saat dia menembakkan panahnya. Tapi untuk kali ini Geek Fam, Buset, rame banget ya tuh. Aura Fire, dan ternyata yang mengawal pergerakan dari Bapak Lord yang terhormat yaitu ada Xuan dan Doyok bakal coba untuk mengcover sedikit demi sedikit di arah bottom lane. Ipin juga mau dapetin 1 buah turret, one by one situation dengan seorang Kyle. Bakal coba dipasangkan 1 hit seperempat darah dari seorang Hai, tapi Hai berhasil kabur dan tidak ada cover di arah inhibitor top lane Pak Pulung dari tim Aura Fire. Benar sekali, dan itu mengakibatkan 1 inhibitor turretnya udah mulai bocor, udah mulai langsung hancur. Tapi Joker juga harus mundur pelan karena ternyata mereka belum bisa terlalu komit untuk bisa mendapatkan 1 inhibitor turret yang ada di mid lane sana. Ipin pun Objective Gaming mencoba untuk mendapatkan 1 buah inhibitor lagi tapi tidak berhasil. Damage-nya masih bisa ditahan dan masih bisa di-clear dengan cepat oleh seorang Kyle. Buff dari Doyok juga dua-duanya udah terbuka. Kali ini Aura Fire benar-benar dikandangin. Masih ada 1 minion lagi wave-nya dan nggak bisa harusnya sih. Enggak, kalau dia paksain ini bisa blunder, bisa balikin malah keadaannya dari tim Aura dan juga ke Geek Fam. Iya, apalagi sekarang udah di menit ke-13 gini, untuk respawnnya juga udah memakan waktu yang bisa dibilang cukup lama ya. Bisa dibilang 1 detik aja untuk tim Mobile Legends ini akan sangat berarti sekali. Tapi berarti sisi item ya nih buset. Sangat berarti, dan kita masih melihat juga di sini mereka cuma dapetin 4 point kill dan 3 point kill. Tandanya mereka bermain dengan cukup pasif. Bakal coba dipasangkan. Kyle di garis depan terlalu offside, masih bisa bertahan. Gak mau terlalu terburu-buru dari seorang Kyle. Dia seperti ini untuk ngebuka vision dan dia untungnya udah punya 2 item yang benar-benar bisa mempertahankan diri dia di garis depan.
Oke, berarti dia udah memiliki beberapa item defense yang udah siap untuk membantu ataupun membuat dirinya lebih pede lagi. Tapi ternyata udah ada Novender ataupun tadi sebuah putaran yang diciptakan oleh Ruby. Tapi untuk KL-nya Inferno-nya juga udah dipopal langsung ditabrak aja oleh Joker di bagian belakang. Akankah dia berhasil untuk melakukan tindakan pulang bersama rekan-rekannya? 2 bar SP lagi, 1 lagi dan itu dia. Keira datang langsung ke arah belakang. Ayam jago dituju, lihat tepes dari seorang Doyo. Berhasil memukul mundur Keira. Cicaknya hampir saja dipotong di tengah jalan kali ini oleh seorang Coyote. Cicaknya hampir aja dijatuhkan. Layang-layang berbentuk naga tadi lewat tepat di depan anak-anak dari Kick Farm, dipanah oleh Doyok. Untungnya belum jatuh ya. Yes, benar banget. Dan Keira udah punya Blade of Despair untuk kali ini. Dan masih menunggu untuk Lord yang kedua. Yap. Karena kalau misalnya enggak, ini kayaknya bakal menjadi hal yang cukup sulit untuk menembus pertahanan dari tim Aura Fire. Aura Fire, apalagi mau stop sekarang udah memiliki attack speed yang tinggi banget. Tembakannya bisa tembus kemanapun. Sementara untuk Doyok masih berfokus untuk melakukan farmingan. Menambah lagi pundi-pundi goldnya di bagian bawah. Ada Keira dan juga 2 rekannya lagi yang siap untuk menghilangkan 1 wave minion. Di bagian atas ada 1 wave minion yang udah mulai nabrak juga Joker. Ngezoning sendirian bersama dengan Swan yang ternyata ada di sebelah kanannya. Ada payung yang dilemparkan. Belum ada Emma Fender karena belum ada tarikan yang tercipta. 2 di kanan, 2 di kiri dan baru aja kita sebutkan udah tercipta sebuah Emma Fender, langsung ditarik aja Tamus ke bagian depan. Tapi akhirnya tadi lompat dan tidak mengenai ke arah siapapun. Alright. Dan kali ini 10 detik menuju Bapak terhormat yang kedua. Papulung ini harusnya menjadi do or die dari tim Aura Fire. Mereka harus benar-benar mendobrak. Mereka harus benar-benar menggampar pertahanan dari tim Geek Fam. Karena kalau tidak, Lord kali ini bakal menjadi keuntungan sekali untuk tim Geek Fam ID. Iya, kalau tidak mereka yang akan bakal digampar nih ya oleh Geek Fam ID. Belum lagi dengan 5 player ataupun tambahan 1 Lordnya itu akan sangat membantu sekali. Peter Turret aja di top lane. Seperti yang sudah kuduga, mereka bakal all out sepertinya. Tapi Fanstrong udah terlihat posisinya nggak cukup baik. Tapi Kyle harus mundur, lihat. Udah coba ditarik dengan I'm of Fire, nggak bisa kemana-mana. Kyle bakal sedikit mencoba maju revenge. Doyok masih bisa bertahan, masih mendapatkan 1 poin tambahan dari Doyok Sil. Iya, Doyok Sil berhasil untuk mendapatkan Tamus menjadi korbannya. Tapi ada layang-layang naga yang tadi langsung lewat tapi harus balik arah lagi. Dikejar sudah Ipinnya tapi Ipin masih bisa kabur. Hanya ada pasif yang berhasil diambil oleh sang naga yaitu Yuzong. Sebenarnya tadi kita lihat tombaknya pas banget keluar tapi Lordnya masih banyak darahnya. Bakal coba dipasangkan tapi Avenged berhasil mendapatkan Swan. Ipin mencoba mendapatkan ke arah belakang. Fastrong udah gak ada flicker. Langsung berspireball tapi ternyata Ipin masih menahan flickernya, nggak mau terlalu terburu-buru. Ipin benar-benar bisa menahan haus darah akan kill di game kali ini. Benar-benar permainan yang luar biasa dari Ipin. Benar sekali, tapi ada Kisan Sin di bagian tengah yang udah siap untuk menghilangkan 1 wave minion. Ada Ipin di bagian bawah, Lord juga mungkin saat lagi akan langsung muncul dan membantu pergerakan mereka. Dan ini dia, Lordnya udah mulai muncul. Aura Fire harus memikirkan strategi apa yang akan mereka lakukan. Apakah mereka benar-benar akan melakukan sebuah defensif yang kuat ataupun mereka akan melakukan serangan langsung aja. Kita akan lihat beberapa saat lagi di saat Lordnya udah sampai, udah ada setup posisi juga yang dilakukan oleh anak-anak Geek Farm. Tapi untuk Doyok lebih menghilangkan ke arah minion-minion yang ada tepat berada di depan dari Doyok. Iya, Super Minion sudah maju dan Doyok di sini bersama kawan-kawan bersama dengan Joker mencoba menuju ke arah ini. Peter berhasil diamankan dari bottom lane oleh seorang Ipin. Lihat, Bapak lo terhormat udah mulai masuk. Ini bencana untuk Aura Fire. Mereka harus bisa mempertahankan diri mereka. Inferno adalah di bawah poten Joker. Keira juga udah masuk. Tapi lihat di belakang sana. Kyle menahan semua damage yang ada. Keira pun gak bisa bertahan. Seperempat darah terakhir. Dan masih bisa revitalize dari seorang Joker. Kyle pun harus mundur. Dipaksa. Double kill harus didapatkan. Tapi di sisi Geek Fam ID mengamankan poin yang pertama. Ini dia, Geek Farm ID berhasil untuk mendapatkan game pertama. Congratulations untuk Geek Farm. Tapi di last fight tadi benar-benar dikepung habis oleh Geek Farm. Bahkan di saat Kyle-nya dengan Tamus udah berhasil untuk ngebadanin. Dia berhasil untuk mundur. Dia melakukan flanking ke arah kiri ataupun ke arah bawah tadi. Tapi ternyata tertangkap oleh Ipin. Dan itu menyelesaikan, bisa dibilang satu hero yang melakukan defensif kuat banget dari tadi, yaitu Tamus yang digunakan oleh Kyle. Kyle, kan sudah aku bilang ketika dia nge-pick Rafaela, ini kalau ditabrak sama Geek Fam ini berat banget untuk mereka nahan. Lihat, Kyle nahan semua Sandbag damage. banget, Pak. Udah nahan damage tapi emang gak kuat juga. Iya. Sedangkan ada Keira. Keira belum turun, abis terbang nih cicaknya belum turun. Belum turun, Pak. Darahnya udah sekarat. Langsung seperempat darah, ya kan? Seperempat darah dia nggak bisa ngedive. Iya. Dan kalau aku jadi Keira, kalau udah nggak bisa ngapa-ngapain begitu, cuma satu. Apa, Pak?
Loncatin aja ke belakang. Loncatin kemana? Ke belakang. Oh udah do or die Ada aja lifesteal kan dia? Iya, langsung lompat aja Pak ya. Udah daripada kayak mau kabur tapi juga harus ditumbangin gimana lagi. Tapi memang dari pick Rafaela mereka harusnya udah concern kalau mereka harus bermain agresif sih. Benar. Kalau mereka masih bermain pasif seperti tadi, sayang sekali dari tim Geek Fam yang malah bener-bener bangun dan malah ngebekuk tim Aura yang mereka tahu bisa dibilang. Daya tim fight mereka masih kurang kuat untuk melawan Geek Fam dengan draft sekarang. Bisa dibilang juga apakah tadi Aura Fire juga kekurangan ya, bisa dibilang kekurangan CC nggak sih Pak? Karena Ruby tadi kita lihat untuk di Geek Fam ID sendiri, Ruby bisa dibilang salah satu CC yang baik juga gitu loh kan. Dia bisa menarik dengan nama Vendetnya entah 1, 2, 3 bahkan 5 orang sekaligus juga bisa ditarik oleh Ruby ya. Bahkan untuk Yuzong sendiri 1v1 melawan Ruby berat banget Pak dari tadi Pak. Berat Pak, serius berat banget. Dan makanya kalau misalnya kan aku udah bilang dia di 1 sampai 4 mungkin Yuzongnya masih bisa dominasi ya. Tapi ketika ada satu item core atau enggak Ruby-nya udah punya Emo Vended, buset, itu udah bakal sulit banget. Yuzongnya bakal kayak ya udah berat. Lifestyle dia juga nggak terlalu kenceng. Terus untuk nge-roaming ke dia juga berat karena kita lihat juga kan tadi malah fokus ke arah top lane ya. Iya. Mereka tiga player kalau bisa dibilang. Benar, karena mereka tadi ada 3 di bagian atas dari awal, bahkan mereka emang terfokus untuk mendapatkan objektif gaming walaupun diawalin dengan Geek Farm yang lebih objektif ke arah Tartar dan dimiliki oleh Aura Fire tadi ya. Itulah tadi pertandingan pertama antara Geek Farm ID dan juga Aura Fire yang dimenangkan oleh Geek Farm, tapi kita dengan Best of 3 series masih ada kesempatan untuk Geek Farm bisa menyamakan kedudukan atau bahkan membalikan keadaan. Tapi untuk sekarang biarlah Profesor KB yang menjelaskan semua. Ya, oke. Profesor Gundul, silakan. Gundul-gundul paculcul, terima kasih caster yang nanti minta dipukul ya. Kalau misalkan nanti kita melihat juga game dari draftnya tadi, game pertama sangat-sangat menarik, kita melihat Esmeralda yang menurutku masih tier S, Ruby sementara itu lepas. Ruby menurutku adalah salah satu hero yang masuk ke tier S juga sebagai side laner, mungkin sebagai offlaner sekarang, apalagi ngambil EXP lane dia sendirian 1v1. Kalau misalkan dia udah punya Husklaw ini bakal sulit sekali untuk ditumbangkan dan dia memang membutuhkan sedikit dorongan tentunya dari back line-nya, karena kalau misalkan Ruby sendirian bisa nahan 5 nggak bisa, tapi kalau misalkan dia untuk memberikan tekanan atau counter attack dengan Ruby-nya mungkin nahan beberapa detik 5 sampai 7 detik mungkin bisa, tapi kalau misalkan untuk team fight tidak terlalu bisa. Dan itulah juga yang terjadi sama Tamus. Tamus juga tipikal yang sama, mungkin untuk menahan 5 detik masih bisa, tapi kalau misalkan ditabrak kayak tadi, istilahnya di sini Aura Fire memang benar-benar harus ngedobrak juga dengan menggunakan Rafaelanya karena dia punya Holy Baptism. Dia juga bisa dibilang di sini dengan adanya Yuzong ditambah dengan mobilitas yang dimiliki dari seorang Valir, poking damage yang benar-benar sangat luar biasa, ternyata tidak bisa dieksekusi dengan manis oleh teman-teman dari tim Aura Fire. Dengan draft yang cukup meyakinkan oleh teman-teman Aura Fire, ternyata mereka harus mengakui bahwa di sini Geek Farm lebih konsisten dari segi farming dan juga objektifnya. Hal inilah yang membuat pola permainan dari Geek Farm lebih lancar, lebih smooth. Bahkan kalau misalkan teman-teman nanti mungkin melihat dari highlight by Mandiri, mungkin nanti kita akan melihat dari segi rotasinya. Kira-kira momen seperti apa sih yang membuat Geek Farm untung banyak sehingga mendapatkan item-item yang mungkin sudah bisa mereka amankan, mereka memiliki damage juga. Sementara kalau misalkan melihat dari Doyok Sills ini benar-benar tidak tumbang sama sekali, dia dengan 2 poin kill